Kami mau membuat kue lolos dan bubui kincai aren Bolangers. Kue lolos berbahan dasar tepung, sementara bubui kincai terbuat dari pisang. Keduanya merupakan kue tradisional dari tanah Sunda. Bahannya memang sederhana, tapi banyak yang suka di sini. Karena rasanya manis, kue lolos harus ditambah gula aren. Bolangers, bahan-bahan untuk membuat adonan itu ada tepung beras, tepung kanji, gula merah, gula putih, santan, dan garam. Sekarang aku masukin gula merahnya ke dalam ini nih. Kue ini sering disajikan saat ada tradisi yang berkaitan dengan kehamilan. Kue lolos dianggap simbol agar proses melahirkan nanti dimudahkan atau lolos. Dan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan bayi yang sedang dikandung. Sambil membuat adonan kue lolos, bakar juga pisangnya untuk bubui kincai. Ya, eta canak sauna lebetkeun kanu hawu boboikeun. Adonan kue lolos dimasak dan ditambahkan gula serta daun pandan supaya lebih wangi. Lalu diaduk sampai rata. Memasaknya harus benar-benar sampai matang supaya tidak ada aroma tepung mentah. Dulu warna kue lolos hanya putih dan merah dari gula. Namun saat ini kue lolos bisa dibuat dengan macam-macam warna. Kue lolos maupun bubui kincai dibungkus dengan daun pisang agar tidak lengket. Kami membuat kuenya banyak supaya warga yang hadir saat tradisi nanti kebagian semua deh. Bubui kincainya diberi topping gula aren supaya manis. Selesai. Aku penasaran sama rasanya. Aku coba cicipin sedikit deh. Bolangers, ternyata itu rasanya enak banget. Unik juga Bolangers teksturnya. Rasanya ada manis-manisnya, ada gurih-gurihnya. Yuk, cobain yuk. Ngasaan lah. Yuk. Bolangers, acara rendang mundingnya sudah dimulai nih. Masyarakat yang hadir ramai juga ya. Bolangers, arak-arakan ini sambil diiringi musik reak. Musik reak ini salah satu kesenian yang ada di Jawa Barat. Tuh lihat, seru banget loh. Bolangers, ini ritualnya sudah mau dimulai nih, dipimpin oleh Mak Paraji. Tuh ya. Kita ikutin ya Bolangers. Doa. Tradisi rendang munding biasa dilakukan jika ada ibu hamil yang mengandung lebih dari 9 bulan. Upacara ini dilakukan agar si ibu segera melahirkan. Tradisi ini juga berisi doa dan harapan agar ibu dan bayi tetap sehat dan selamat. Ritual rendang munding dilakukan dengan cara sederhana. Si ibu hamil dikalungi klotok atau ikat leher kerbau sambil didoakan oleh paraji. Meskipun rendang munding sudah jarang dilakukan, tapi masih bisa dijumpai di pedesaan. Semoga adik bayinya cepat lahir ya Bolangers. Setelah ritual, kami kembali ke lapangan untuk makan kue bersama sambil diiringi kesenian reak. Reak adalah pertunjukan seni musik Sunda yang dipadu dengan tarian. Ada juga atraksi barongan yang kostumnya terbuat dari karung goni. Reak biasa ditampilkan dalam acara hajatan seperti hitanan,
dan acara istimewa lainnya. Halo Bulangers, sekarang kita lagi naik odong-odong mau menuju desa. Tuh ya. Kami senang sekali bisa ikut odong-odong. Karena jalannya menanjak dan sedikit berbelok, kami juga terbawa deh. Bulangers, di desa Wargajaya katanya ada sumber mata air asin yang dibuat garam. Memangnya bisa? Kan di sini nggak ada laut. Aku jadi penasaran deh. Ayo cepat, Wah pasti sudah menunggu. Bulangers, tahu nggak yang kami bawa ini apa? Ini loh dong, yaitu wadah bambu yang digunakan masyarakat desa untuk mengambil air nira dari pohon aren. Kami membawanya untuk mengambil air asin. Wah, jiwa lodang nawa. Atur nuhun lang. Mohon wah. Ayo, Ayo tuh orang sini yuk. Iya, bener. Sok wah. sekarang mas. Bulangers, inilah sumber mata air garamnya. Bentuknya seperti sumur ya. Jadi wah. Oh, Bulangers, sekarang aku lagi ada di desa Wargajaya nih. Di sini ada salah satu berkah alam, sumur yang isinya air asin. Air asin ini bisa kita bikin garam. Biasanya kan garam tuh dibikinnya di laut ya Bulangers ya. Tapi ini tuh di pegunungan tuh lihat. Keren banget kan ya tuh. Bulangers, sumber mata air asin ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Bahkan sempat tertimbun lama saat pergeseran tanah. Tapi sekarang muncul kembali. Tidak ada yang tahu pasti dari mana asalnya. Seiring berjalannya waktu, tempat ini dijadikan sumber penghasilan oleh warga sekitar juga. Air asin ini tidak pernah habis loh Bulangers. Keren ya. Bulangers, aku mau nyobain nih apakah bener rasanya asin. Soalnya ini kan di gunung, kita kurang percaya. Jadi kita coba aja langsung. Coba asaan lah. Asin Bulangers, sama kayak air yang ada di laut. Asin banget nih. Pi, coba Pi. Pi, sok cobaan Pi. Nah, buktikan Bulangers, airnya memang asin. Sekarang kita lihat yuk proses pembuatan garamnya. Silabu. Turnuhun. Bulangers, lihat nih. Ini wah udah masak nih dari tadi nih. Nyawanya. Tuh, redap. Iya, Wak. Udah meletup-meletup tuh airnya. Keren banget. Nah, Bulangers, untuk menjadi garam, air asinnya dimasak dulu menggunakan kayu bakar. Butuh waktu berjam-jam. Dalam 1 jam, 1 liter air direbus hingga menghasilkan 1/4 garam murni yang langsung bisa dikonsumsi. Asinnya iya, Wak. Hasilnya sama dengan garam laut, seperti pasir dan berwarna putih. Sebelum dijemur, garam yang baru menggumpal ditaruh dalam asupan untuk disaring. Setelah disaring, garam kembali dijemur. Nah, Bulangers, ini nih garam yang tadi sudah kita masak di sana, kita jemur sehari nih. Tuh. Kalau ini neng 2 hari. Ini nyawa. Iya. Kita 2 hari. 2 hari. Ini udah 2 hari Bulangers. Soalnya mah dituuskan heula neng ya. Oh, Dituuskannya. Dikeringin dulu. Garam gunung seperti ini punya kandungan yodium yang lebih tinggi loh. Wah, Abi minta tua ajang masaknya. Oh, mangga neng, mangga. Sama tua. Mangga. Woi, bener Mangga. Ya, woi. Mangga neng. Wah, cukup sakit tuh, Wak. Cukup, Wak. Cukup, Wak. Bisa nih, Wak. Mangga. Sakit tuh, Wak. Iya, Wak. Nuhun, Wak. Wah, nuhunnya, Wak. Ayo. Bulangers, lanjut ngebolang yuk. Kami mau membantu Uwa dan Bibi nandur. Ada yang tahu nggak apa itu nandur? Nandur istilah menanam padi di sawah. Caranya 1 kali tanam lalu mundur 1 langkah. Begitu seterusnya. Tujuan tandur
supaya tanaman padi tertanam lurus dan sejajar. Selain itu, agar benih padi yang sudah ditanam tidak terinjak oleh kaki yang menanamnya. Ayo Adit, Sokring buru Dit. Bulangers, lihat tuh. Adit mah bukan nandur tapi namping tuh ya. Nanam samping dia miring. Ada-ada saja Adit, bukannya ke belakang malah ke samping. Sambil menyelam minum air, sambil menandur, malah dapat belut Bolangers. Wih, barudak menang belut. Iya tuh. Oh, orang teangan deui. Iya, aya deui. Ukuran belut bermacam-macam teman. Tapi kalau yang ini sepertinya tidak terlalu besar. Bulangers, ternyata kita dapat belut nih. Tuh lihat, di sini masih banyak belut. Nya, lo banyak belutnya. Sok ayo orang beli. Bolangers, karena belutnya dapat banyak, kita olah saja yuk sambil beristirahat. Bulangers, belut yang tadi sudah kita ambil, sekarang mau kita olah menjadi masakan nih, balado. Tapi ada dua warna, ada warna merah dan ada warna hijau nih. Lihat, warna merah sama cabai hijau. Aku dan Afi mau membuat bumbunya. Bibi mengupas lengkuas dan kunyit. Pas banget kan Bolangers? Untung ada garam pemberian Uwa. Gak perlu beli ke pasar lagi deh. Bumbu sudah jadi. Sekarang kita campur deh ke belutnya. Aduk sampai merata. Setelah itu, goreng deh belutnya sampai kering. Tapi harus dipantau ya Bolangers. Jangan sampai hangus. Kalau belut sudah kering, baru deh dicampur bumbu balado hijau dan merahnya. Sudah. Bolangers, balado belutnya sudah jadi. Ayo, kita mulai ngaliwetnya. Nasi liwet dituang dalam daun pisang yang panjang dan lebar sebagai wadahnya. Lalu disantap secara bersama-sama. Cara makan seperti ini biasanya dilakukan saat sedang berkebun atau berladang. Biar lebih lengkap, jangan lupa lalapannya Bolangers. Bolangers, sekarang kami mau ngebolang lagi nih. Ayo cepat, nanti keburu hujan. Kami mau mengambil madu punya mamangnya Adit. Man, hampura man. Ayo orang pinahkan itu nyiruana. Ayo tuh gimana? Waktu terbaik memeriksa koloni lebah yaitu saat pagi atau sore hari. Kalau siang hari dan panas, lebah bisa menjadi agresif. Orang tinggal lah. Oh, mang tinggal lama gituan. Itu kan kata diambil gitu mang, tadi tukeun. Dipinahkan ka dieu tah. Bolangers, sekarang kita lagi mau ngambil madu dari lebah Apis cerana. Lebah ini menghasilkan banyak madu. Tuh lihat, sarangnya udah kelihatan tuh tebal-tebal dari sini. Apis cerana merupakan jenis ternak lebah yang banyak dibudidayakan baik secara tradisional maupun modern. Kenapa kita harus mindahin lebahnya ke kotak yang baru? Supaya kalau kotak yang lamanya kita panen, madunya akan terus ada. Jadi lebahnya tuh terus memproduksi madu gitu Bolangers, lebih banyak tuh. Selain itu, stup yang sudah dipakai berulang-ulang akan meninggalkan kotoran. Ini bisa menghambat perkembangan lebah induk.
Jadi harus diganti setiap tahun. Panen gitunya. Pakai baju naon? Di dalam stup terdapat bingkai-bingkai kayu yang sudah terbentuk sarang beserta madunya. Tapi untuk mengambilnya, biar paman saja ya. Harus pelan-pelan, tenang, dan sabar, Bolangers. Bolangers, ini kita tuh kalau panen harus diem, jangan banyak bergerak. Bolangers, jangan bikin gerakan yang bikin lebahnya kaget. Aku sebenarnya takut juga di Bolangers. Ini soalnya udah mulai keluar nih lebahnya. Mang, ini tempat mandunya. Sarita, sarua, jeung si Bulang. Kula bolang saka Jogja. Oh, kamu tuh dari Jogja? Bolangers, panen madu ini tuh sekitar 1 bulan sekali, Bolangers. Karena alamnya tuh masih asri dan bunga-bunga masih bermekaran, Bolangers. Jadi makanan lebah masih tersedia banyak. Ambil madunya sudah selesai, Bolangers. Kami penasaran sama rasa manisnya. Cobain yuk. Tuh kan, rasanya manis banget deh. Bolangers, madu bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi, cocok deh buat kalian yang suka berpetualang. Enak ya, manis banget. Kayak siapa ya manis ya? Kayak kamu. Baru dah. Siapa yang ketawa dia yang kalah ya. Tuh kan, Kiki. Ayo Kayla, kita coret. Iki. Harusnya kamu tahan, jangan sampai tertawa. Biar nggak dicoret mukanya pakai arang. Sok bodak eta bantuan urang alaan heula ieu na manguna urang panen heula. Paman, kami lagi di kebun manggis punya paman nih. Kebetulan paman sedang merawat tanaman buah manggis. Dari banyaknya pohon manggis, ada satu pohon yang buahnya lebat dan sudah matang. Kalau begitu, ayo teman, kita petik buahnya. Ambil dan kumpulkan buah manggisnya ke dalam wadah ya. Karena pohon manggisnya belum terlalu tinggi, kita ambil dari bawah saja. Ternyata di atas ada juga buah manggisnya. Urusan panjat memanjat, Iki jagonya. Soki, langsung panjat. Bolangers, buah manggis adalah salah satu jenis buah tropis yang berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke seluruh Nusantara. Pohon manggis mulai berbuah saat usia batang pohon mencapai 8 sampai dengan 10 tahun. Buah manggis yang sudah masak memiliki warna ungu kemerahan. Kelihatannya seger banget ya teman. Ki udah habis Ki? Udah. Udah. Iya. Bah, iya menggunakan ges beak. Geus bayak manguna. Ningali manguna. Oh nya loba we sakieu mah lumayan gandeng ieu cecek nih buah pertama. Yuk barudak cobaan tinggal ieu manguna alus ieu mah lumayan komo lamun geus panen raya sok cobaan. Ngasan moal tinggal ieu. Bayang ada lumayan. Kita coba buah manggisnya yuk, Bolangers. Wih, mantap pisan, oi. Daging buahnya lembut banget. Kata paman, buah manggis adalah salah satu buah yang baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Buah manggis mengandung serat yang sangat penting dalam memproses makanan di dalam tubuh kita. Selain itu, manggis juga sangat kaya antioksidan yang bisa menjaga tubuh dari serangan berbagai penyakit. Bolangers, kalau buah durian dijuluki sebagai King of Fruits, manggis dijuluki sebagai Queen of Fruits, alias ratu dari segala buah. Atau siap lamun hayang ulin mah ya dibawa Pak Boy ke bumi. Ayo. Bapak dulu ya, Bah.
Dam. Ini coklat Dam. Emang Dam. Wah, ternyata si Adam lagi bantuin ayahnya mengumpulkan buah sawo. Hasil buah sawo yang dikumpulkan Adam lumayan juga. Itu kayak si Adam. Oh iya, yuk kita samperin yuk. Yuk. Mana lah? Kamu lagi ngapain? Iya, metik sawo ngebantuan Abah. Bah, abi bade ngabolang heula. Mang eta sok simpen ka bumikeun. Oh, nya. Ayo teman, kita bawa buah sawonya ke rumah Bibi. Siap-siap, 1, 2, 3, meluncur! Yeha! Pegangan yang kencang teman. Bolangers, selain jago berenang, anak-anak di Garut ternyata suka bermain dan mencoba tantangan dengan seluncuran menggunakan ban seperti ini. Buat kalian yang belum terbiasa atau belum bisa berenang, lebih baik didampingi dengan ahlinya ya. Permainan yang kami lakukan ini dikenal dengan istilah tubing. Menggunakan ban dalam mobil sebagai peralatannya. Ban digunakan untuk memudahkan pergerakan pada arus sungai. Semakin deras arusnya, semakin cepat pula ban melaju. Selain itu, ban juga dapat menjaga tubuh kita terhindar dari benturan bebatuan. Asyik! Pegangan yang kencang barudak! Teman, air sungainya segar banget. Rasa capek setelah bermain langsung hilang. Oh iya, meski tubing terbilang seru, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mencobanya. Selain bisa berenang, tentukan lokasi sungai yang dipilih. Usahakan jangan melakukannya pada arus sungai yang terlalu deras. Berikutnya, pastikan cuaca mendukung. Tidak sedang hujan yang bisa menyebabkan banjir di hulu sungai. Karena hal tersebut bisa membahayakan kita, teman. Terakhir, usahakan memakai alat keselamatan dan mengikuti peraturan selama tubing. Kalau semua sudah dilakukan, dijamin tubing kalian bakalan seru banget deh. Mantap, teman. Tuh kan, bawa buah sawonya nggak perlu capek-capek. Ide saha barudak, si bolang tea. Barudak, hayu kita angkat sawonya. Hati-hati ya. Bolangers, aku dan teman-teman diajak Bibi mengolah buah sawo yang kami bawa tadi. Ayo, siapa yang suka klepon? Maha tadi di sekolah teh Campur tepung beras dan tepung ketan. Lanjut siram tepung dengan air panas, kemudian aduk sampai rata. Kali ini, klepon buatan Bibi sedikit berbeda, yaitu dengan isian buah sawo dan gula aren, lengkap dengan saus cocol dari manggis. Duh, makin penasaran, Teman, proses pembuatan adonan klepon memang harus menggunakan air panas agar tekstur adonannya mudah dibentuk. Sementara Bibi membuat adonan, aku menyiapkan buah sawo, Kayla memarut kelapa, dan Iki menyiapkan buah manggis. Bi, yang pas panas kayak Nabi. Oh, nya ke latinya bibi nggak ada mau adonannya, orang bagi heula tilu Dam. Adonan klepon sudah jadi. Biar tampilan klepon semakin menarik, campurkan sejumlah pewarna, teman. Makin ngejreng warnanya, makin cantik klepon nantinya. Hehehe. Segede kieu tak kai, eta leutik teuing kai. Nuhun, Bi. Bentuk bulat adonan klepon. Setelah itu beri rongga pada bagian permukaan adonan. Masukkan daging buah sawo dan gula aren. Terakhir, bentuk adonan sampai bulat sempurna. Bolangers, klepon sejenis kue tradisional yang termasuk kelompok jajanan pasar. Di luar Jawa, klepon dikenal dengan sebutan onde-onde. Selain dijadikan camilan, klepon juga kerap hadir dalam berbagai acara.
seperti syukuran, pindahan rumah, dan masih banyak lagi. Dan gimana airnya udah beres? Udah. Awas Dan. Awas panas. Buka itu kok Adam. Klepon yang sudah dibentuk selanjutnya dikukus sampai matang. Sementara itu, Bibi membuat saus cocolan dari buah manggis. Wih, Bibi meni kreatif pisan, euy. Masak buah manggis, campurkan gula pasir, dan aduk sampai mengental. Kandungan air buah manggis lumayan tinggi, teman. Walau ada bijinya, buah manggis tetap menjadi salah satu buah favorit. Pasti kalian sudah nggak sabar kan barudak? Pengen rasain klepon isi sawo buatan Bibi? Sama, aku juga kok. Cobain. Yuk, Bibi mau yang hijau. Bibi mau yang hijau. Warna merah. Halo. Sikat bulangers. Tekstur klepon sawo buatan Bibi kenyal banget. Bagian luar klepon juga sangat gurih. Pas digigit, buah sawo dan gula arennya langsung pecah di mulut. Kumaha barudak? Raos pisan, Bi. Mantep tenan. Oh iya bulangers, karena terbuat dari tepung beras dan tepung ketan, klepon kaya akan karbohidrat. Jadi cukup mengenyangkan. Asyik, tenaga kembali kuat nih teman. Bibi, makasih ya udah dimasakin makan yang enak. Iya Lang. Nah, bulangers, ikutin aku terus ya. Ngebolang yuk. Ini habis